Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Tangerang, yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru beserta staf TU, dan juga anak-anak ibu semuanya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rizki, nikmat menuntut ilmu, nikmat bermuajahah, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Anak-anak ibu yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan dalam keberkahan, dan kemudian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama akan mengadakan kegiatan pengajian Jumat Taqwa. Ya. Untuk lebih singkatnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Tohirudin MA, dan sekaligus akan dibacakan sari tilawah oleh Ibu Wiwin Handayani MPD. Kepada Pak Tohir dan Bu Wiwin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah akan keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Hanya kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohirudin dan Bu Wiwin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga mendapat pahala bagi yang membacanya dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Kemudian selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Solehatun MAG. Kita dengarkan dengan seksama, kita simak baik-baik, kita buka hati kita, pikiran kita dengan ikhlas. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Solehatun membawa pencerahan untuk kita semua. Ya, kepada Bu Solehatun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mulyono Sober selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangerang, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha dan seluruh karyawan SMP Negeri 1 Kota Tangerang,
serta yang tak lupa Ibu banggakan, yaitu putra-putri Ibu semua, siswa-siswi kelas 7, 8, 9, semua yang berbahagia, yang selalu dirahmati Allah, yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Marilah bersama-sama pada Jumat Takwa ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada detik ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam pada diri kita semuanya. Yang kedua kalinya, marilah kita semua memanjatkan sholawat serta salam ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui syiar, melalui dakwahnya kita alhamdulillah masih istiqomah di dalam agama Islam. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua yang berbahagia, yang Ibu banggakan, dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, tetap pada Jumat Takwa kali ini kita akan belajar bersama-sama, mengkaji belajar bersama-sama tentang ajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan tema mewaspadai dan mensikapi musuh manusia, yaitu syaitan. Bagaimana sikap kita melawan atau menghadapi musuh yang paling nyata untuk manusia, yaitu syaitan. Di sisi lain, Allah telah berfirman dalam surat At-Tin yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi di sisi lain, Allah menciptakan makhluk yang paling jahat, yaitu jin, iblis, atau setan yang menggoda manusia. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengkaji Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Silahkan dibuka Al-Qurannya, kita mengaji bersama-sama apa isi dari pedoman Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-ayah. Amma ba'du. Di sini dikatakan, dalam terjemahannya dikatakan bahwa kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Ini siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah iblis. Lanjutan dari ayat 16-nya di situ. Dialog antara iblis dan Allah. Dalam ayat 17 itu dikatakan bahwa iblis berkata, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Mereka di sini adalah manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka untuk bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Kandungan maksud dari ayat ini mengatakan bahwa iblis mendatangi manusia itu dari segala arah, dengan segala tipu muslihat. Kalau kita pahami dari depan, maksudnya apa? Manusia ditimbulkan bayang-bayang rasa ketakutan yang berlebihan, takut nanti tidak berhasil, nanti takut tidak lulus, nanti takut tidak punya teman, takut nanti tidak berhasil, dan lain sebagainya. Ketakutan yang berlebihan itu adalah bayangan dari godaan setan dari depan mata kita. Atau bisa jadi bayangan di depan itu godaannya adalah adanya internet, adanya Facebook, adanya internet yang memang menggoda untuk selalu kalian nikmati. Itu ada di depan mata kita. Adapun godaan dari belakang itu
bisa dinisbatkan adalah ini seperti ketakutan, simbol-simbol trauma masa lalu kita, sehingga kita tidak bisa maju ke depan. Yang dipikirkan adalah trauma, kegagalan, trauma disakiti, sehingga menganggap A, B itu jahat karena kamu pernah menyakiti. Dan itu pandangan-pandangan itu tidak bisa berubah sehingga menghantui langkah dan laju kita melangkah ke depan. Itu adalah godaan setan dari belakang. Apa godaan berikutnya? Dari arah samping kanan. Kalau digambarkan setan menggoda dari kanan manusia, itu bisa dimaknai bahwa gambaran egoisme kita. Kanan itu ibarat adalah diri kita. Oh, ini kekayaan saya nggak mau berbagi, ini hasil kerja keras kita, itu egois. Ini yang pinter itu aku, ngapain aku berbagi, yang pengen jadi juara itu hanya aku, itu egois. Atau mungkin egoisme karena orang tua saya kaya, anaknya pejabat, atau ini aku pejabat loh, ya, egois, nggak mau melihat, memahami orang lain. Itu godaan dari kanan. Bagaimana dengan godaan yang berikutnya, yaitu godaan dari samping kiri. Jadi melihat segala sesuatu itu dari sisi negatif saja. Selalu saya itu negative thinking. Inilah yang menggoda manusia sehingga seorang itu tidak bisa maju ke depan karena segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Ini harus kita sadari anak-anak, yang menghambat manusia untuk selamat dunia dan akhirat adalah godaan-godaan setan yang seperti ini. Karena ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran, maka kita harus sadari dengan sepenuh hati bahwa godaan itu pasti ada. Ingat, dari depan tadi Ibu katakan, yang nomor satu adalah godaan dari depan, yaitu ketakutan atau godaan dari internet yang berlebihan. Dari belakang adalah ketakutan, simbol trauma masa lalu, akhirnya menimbulkan gampang tersinggung karena ada memori yang negatif, ya, trauma yang masa lalu, gampang marah, pendendam, ya. Itu adalah akibat dari orang yang selalu digoda setan dari belakang, ya. Nomor 3 adalah dari kanan, itu adalah selalu egois, mementingkan diri sendiri. Tipe orang yang seperti ini berarti tergoda oleh setan dari sebelah kanan. Kalau manusia yang nomor 4, godaan yang setan yang keempat adalah dari sisi kiri, yaitu melihat segala sesuatu dari negative thinking. Jadi mensikapi orang negative thinking, melihat permasalahan dari negatifnya, sehingga susah kita untuk maju ke depan. Inilah anak-anak yang Ibu ingin paparkan kepada kalian. Kalau kalian ingin maju, kalian harus waspadai godaan setan. Inilah yang menghambat manusia selamat dunia dan akhirat. Termasuk adalah karir kalian, masa depan kalian, cita-cita kalian tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau kalian tidak bisa mensikapi dan memahami godaan-godaan ini. Bagaimana kalian untuk cara untuk menghadapinya? Kalian boleh lihat di dalam Quran surat Al-A'raf, tetap ayat 20. Di situ dikatakan bahwa ayat 201, yaitu sikap kita bagaimana ketika kita dihadapkan pada godaan-godaan itu, ya. Di situ dikatakan di ayat 201 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangin pikiran jahat atau perbuatan dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan segera untuk melakukan taubat. Itu adalah surat Al-A'raf ayat 201. Itu jawabannya. Sehingga dengan demikian, ketika Allah sudah memberikan rambu-rambu dan Allah sudah memberikan alternatif, apa yang harus kalian lakukan? Maka kalian harus bisa mengambil sikap. Kalau kalian mengaku beragama Islam, pedomannya kepada Al-Quran. Allah sudah sangat jelas memberikan pedomannya, sudah memberikan rambu-rambunya, sudah memberikan alternatifnya. Oleh karena itu anak-anak, Ibu berpesan, ingat,
Ketika ada godaan datang, selalulah ingat kepada Allah dan cepat istighfar dan ambil sikap. Lawan. Jadi musuh yang paling nyata untuk manusia adalah bisikan setan. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga yang Ibu bisa sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat, bisa memberikan kepada keberkahan, dan bisa menjadi tuntunan untuk kita dunia, selamat, akhirat, dan kesuksesan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Solehatun MAG yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu untuk kita semua, sehingga kita menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Asep Mulyana MPD. Kepada Pak Asep Mulyana MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'ali dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Asep Mulyana MPD yang sudah membacakan doanya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu guru beserta anak-anak semuanya, alhamdulillah acara kegiatan pengajian Jumat Taqwa di pagi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi manusia yang tetap semangat untuk meraih ridho Allah dengan kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang membawa manfaat baik untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.